Saya termasuk yang tak mau menjawab dua masalah. Pertama masalah warisan, yang kedua masalah talak. Kenapa? Karena biasa orang yang bertanya tentang warisan, dia sudah punya jawaban duluan. Apa sah suami mengucapkan kalimat talak 7 pada istri? Ku talak kau talak 7. Ku talak kau sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, dan bulu kambing. Jatuhnya talak 3. Kalau sudah talak 3, itu namanya talak 3 dalam satu majelis. Kutalak kau, kutalak kau, kutalak kau, talak 3. Atau kutalak kau sebanyak ilalang di halaman musola. Dan yang tidak musola. Itu jatuhnya talak 3. Saya termasuk yang tak mau menjawab dua masalah. Pertama masalah warisan, yang kedua masalah talak. Kenapa? Karena biasa orang yang bertanya tentang warisan, dia sudah punya jawaban duluan. Ditanyakannya ke Ustadz untuk menyamakan jawaban dia dengan Ustadz. Kalau sesuai jawaban Ustadz dengan jawaban dia, itu jawaban Ustadz mendukung jawaban dia. Kalau tak sesuai, akan dicarinya Ustadz lain sampai sesuai dengan jawaban dia. Nah, kalau udah tanya orang warisan, saya bilang, tuliskan nama-nama ahli warisnya, bawa ke kantor pengadilan agama Jalan Parit Indah. Begitu juga dengan laki-laki, emosi, mengamuk, talak. Kopi lambat datang, talak. Nasi goreng terlalu masin, talak. Anak menangis, talak. Pas datang ke Ustadz, mengaku emosi, hilang ingatan, supaya talak tak diakui. Dia sudah punya jawaban. Dia hanya ingin jawaban Ustadz ini mendukung jawaban dia. Ketika tak sesuai, dia akan cari Ustadz lain yang sesuai. Maka saya kalau udah kasus ini, kau tulis kronologisnya, bawa ke pengadilan, hakim yang akan menjatuhkan. Karena dalam kaedahnya, al-hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim akan mengangkat. Dua masalah ini nanti antum kalau pulang jangan jawab. Masalah orang yang berkonflik, kalau dia nanya warisan, jawab. Tapi kalau dia berkonflik masalah warisan, berkonflik masalah talak, suruh dia ajukan ke pengadilan agama kabupaten. Hakim yang akan memutuskan talak berapa jatuh. Antum menjawab, istrinya tak setuju. Istrinya bawa Ustaz lain, dilaganya sama Ustaz. Kata Ustaz ini kasarnya awak lain sama Ustaz. Bolehkah istri meminta talak kepada suami karena suaminya suka main judi dan sering diberikan nasihat tapi tak ada perubahan? Gimana solusinya Ustaz? Istri mengajukan khulu. Kalau suami menjatuhkan namanya talak. Kalau istri yang meminta namanya khulu. Khulu dari kata khala'a. Khala'an tahu melepas pakaian, dilepas. Dan di Indonesia semua suami setelah akad nikah itu membacakan sirat taklid. Kalau saya meninggalkan selama 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau dan bla bla bla, maka dia datang ke pengadilan agama, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak kepadanya. Kenapa baca surat taklid? Untuk melindungi perempuan dari penganiayaan. Jadi solusinya menurut Ustadz bagi saya gimana? Laki saya ini penjudi, sudah sering dikasih nasihat, kasih dia waktu 40 hari. Panggil 6 wali,
ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah laki-laki, untuk memanggil si slot nih. Dudukkan dia, bilang, ingatkan lagi dia, kau dulu datang ke rumah kami, bilang baik-baik. Setelah itu nasihati sehabis-habisnya. Setelah itu tiap malam, dari mulai nanti malam 40 malam ini berdoa sholat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaat ini li abang slot lillahi ta'ala. Ya muqallibal qulub, engkau ya Allah. Tak berubah dia 40 malam ini, pergi antum ke pengadilan agama, gugat dia. Kenapa mesti 40 malam? 40 malam itu berpikir supaya antum betul-betul jernih, supaya Allah menyelamatkan antum, diselamatkan Allah antum dari abang sulap ini, insyaallah. Kalau dia berubah baik, dijaganya antum, dijaganya anak-anak antum. Kalau tidak, tapi katanya Pak Ustaz, kalau saya menggugat nanti tiang aras bergoyang, berarti masih saya. Kalau masih ada cakap begitu, masih saya. Jangan juga saya, jagalah dia sampai mati. Kalau perlu kawani dia waktu main judi slot. Bekerja kau carikan duit, ini bang, mainlah bang, main bang. Banyak perempuan ini bertanya, sebetulnya dia masih sayang. Laki-laki kalau dia marah, itu memang marah. Begitu di dalam, begitu dalam. Perempuan enggak. Di mulutnya, bilang ini Pak Ustaz, kasar ini biru-biru, muka ini, gugat lah. Apa enggak dosa? Berarti kau masih sayang. Susah memahami perempuan bagi kalian yang belum nikah. Laki-laki kalau tidak. Perempuan kalau bilang tidak, bisa jadi tidak, bisa jadi iya, bisa jadi kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Nah, kan kalau antum nanti mau minang, maksud abang nanti mau bawa keluarga meminang kau deh. Tidak, kata dia. Jangan antum terus mundur. Itu sebenarnya dia mau menengok antum seserius apa. Nanti pas dibilang tidak, langsung bilang, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Kau pikir kau aja yang cantik, semuanya kau tengok. Nah, padahal sebetulnya dia minta dirayu. Dia mau menengok keseriusan itu. Jangan terlalu cepat ambil keputusan. Jika seorang perempuan menggunakan behel kawat gigi, mati, meninggal dunia, apakah behelnya dilepas sebelum dikebumikan? Kalau menimbulkan mudarat bagi jenazah, tidak boleh dilepas. Pin dalam lutut, pin besi waktu patah dipasang besi dalam, tak boleh untuk dilepas. Katup jantung tak boleh dilepas. Dikubur bersama kalau memudaratkan jenazah. Tapi kalau tak memudaratkan, tidak. Meninggal dia, begitu meninggal langsung antum copot gigi emasnya, karena masih lembut. Makanya begitu meninggal tuh langsung diikat supaya rapat, supaya jangan mulut tenganga dan tangan langsung. Karena kalau udah keras dia tak bisa lagi tidak. Kalau sampai merusak jenazah, haram hukumnya. Nah, behel itu coba tanya dokter gigi, melepas behel ini cuman Pak? Oh, sekarang behel ini canggih Pak, nggak perlu lagi pakai ini lah, udah ada remote-nya. Cik. Ini remote behel dia, jadi tak perlu pakai tang, enggak. Masalahnya passwordnya hilang. Jadi karena tak bisa, mesti manual, pakai linggis Pak, gitu. Tak boleh menyakiti. Kuburlah dia sama-sama behelnya. Bagaimana membuat sholat jika kita masbuk sendirian di shot kedua, sedangkan shot pertama penuh? Apakah perlu menarik jemaah
di sop pertama. Tidak boleh antum berdiri sendirian di belakang kalau ada sop satu ini yang kosong. Kosong di kiri, kosong di kanan, antum sendirian di belakang. Tak boleh. Antum isi yang kosong di kanan atau antum isi kosong di kiri. Setelah antum masuk kanan kiri full. Bagaimana? Antum sendirian. Memulainya dari ujung kanan imam atau di belakang? Belakang. Antum berdiri sendirian di belakang. Tak perlu antum menarik satu. Bahu kawannya aku. Antum belakang imam. Nanti yang datang berikutnya afdal di kanan atau di kiri, penuhkan sop kedua, baru sop ketiga, begitu juga lanjut di belakang imam. Begitu sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya istri sedang hamil menggugat cerai suaminya karena suaminya berbuat zalim dan tidak memberi nafkah? Tunggu sampai lahir supaya tidak masuk ke dalam khilafiyah. Al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih utama. Setelah keluar anak, lewat nifas 40 hari, kalau darahnya mak cakap tak berhenti, paling lama menurut mazhab Syafi'i 60. Kalau sudah 60 hari tak berhenti juga, tetap wajib sholat. Darahnya itu namanya istihadah, darah penyakit. Setelah itu barulah gugat di pengadilan. Mungkin nanti setelah anak ada dia bertaubat. Mungkin pula dapatnya kabar dia datang, dia yang mengazankan. Mungkin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Teteskanlah air mata. Ibu yang sedang hamil, jangan susah hati, jangan stres, nanti anaknya kurang sempurna. Itulah mengapa ibu hamil disuruh banyak berzikir, banyak berselawat, banyak baca Quran. Kalau ibunya tenang, anaknya cerdas. Sudah tak terhitunglah jamaah yang mengaku waktu dia stres, depresi waktu hamil anak. Apa boleh buat? Sudah takdir Allah yang akan datang. Antum pun sebagai laki-laki, kalau istri antum sedang hamil, bahagiakanlah dia. Jangan susahkan dia. Senangkan hatinya. Tambah duit belanjanya. Bilang, ini sementara kau hamil aja ini. Anaknya lahir kurang kali. Supaya cerdas anak antum, sehat. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ada sini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'al iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين ودمر اعداءك اعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن احسن الينا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.